Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review Properti. Hari ini saya sedang berada di kawasan pulau-pulau, tepatnya di Jalan Belitung di Kota Malang, Jawa Timur ya. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut mereview sebuah rumah lawas yang disulap menjadi sebuah hostel. Dan kabar baiknya untuk hostel ini akan opening di bulan Juni ini teman-teman. Penasaran kira-kira seperti apa konsep dan suasana hostelnya? Yuk kita langsung temui pemiliknya, let's go! Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah bersama dengan pemiliknya ya. Halo Om Irfan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih Om Denny. Om Irfan, saya terima kasih juga ya sudah diperbolehkan untuk bisa mereview hostelnya ini ya. Sama-sama. Nah, Om Irfan mau tanya sebelum masuk, ini untuk luas bangunannya berapa ya sama luas tanahnya? Kalau bangunan ini 500-an Om. 500 itu bangunan. Tanahnya, Oh tanahnya ya. Tanahnya. Kalau Bangunannya sekitar 300. 300. Oke. Rumah ini kalau boleh tahu itu sudah ada sejak tahun berapa ya? Kawasan ini dibuat sekitar tahun 1930-an Om. 1930. Kawasan ini lama ya? Ya. Kawasannya rumah ini mungkin 32, 35 gitulah kira-kira. Oke. Zaman Belanda ini, Mbak. Zaman Belanda. Oke. Nah, kalau lihat stylenya ini dia mengarah ke arah mana ya? Untuk gayanya, kalau lihat bangunannya? ini ada yang bilang jengki Om. Jengki. Tapi kalau jengki kan asimetris. Iya, perlawanan ya. Ini saya baca-baca literatur katanya prairie namanya. Prairie. Seperti di padang rumput gitu, atasnya lancip. Oh, gitu. lancip gitu ya. Iya. Ini sebelumnya bangunannya memang terawat begini atau bagaimana? Om Irfan? Dulunya dapatnya kurang terawat Om. Kurang terawat? Iya. Oh, akhirnya ini mulai. Ya kita pencinta bangunan lama juga ya kita berusaha berkontribusi ya kita rapi-rapiin. Kita rapiin. Kita alih fungsi menjadi yang sekarang ini ya? Om gitu. Nah, kalau area pertama ini berarti ini kan carport, ini nanti berarti difungsikan untuk tempat mobil atau sepeda motor ya? Iya. Parkiran ya? Parkiran, intinya ini parkiran Om. Oke. Cuma satunya atau ada lagi? Ada di belakang, Sisi tapi satu ya? intinya yang depan ini Om. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Kemudian juga ini ada masih teras menarik ya, ada semacam pavilion ya? Pavilion. Ada ya? pavilion. Ini kita fungsikan juga pavilion. Fungsikan juga Ya. nantinya. Oke. Ada teras untuk santai-santai. Baik. Lihat teman-teman, untuk pintu jendela juga masih orisinal semua ini. Iya, kita pertahankan Om. Iya. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oke. Mungkin kita coba lihat untuk bagian terasnya ya. Makasih, silakan. Ya. Untuk teras ini juga bagian lantainya namanya teraso Om. Teraso. Ini orisinal juga orisinil, ya? Kita hanya poles saja supaya bersih dan mengkilat gitu. Oke. Kita pertahankan. Untuk area teras jadi difungsikan untuk resepsionis ini. Resepsionis di sini, kalau teman-teman nanti mau booking di sini, reservasi di sini ya. Terima di sini. Oke. Kalau yang ini mungkin tempat duduk santai. Duduk santai, kopi-kopi. Sore-sore, malam-malam main gitar. Enak banget ya. Untuk area teras depan ini juga bagus ya. Maksudnya dikasih batuan, tanaman hijau, jadinya semakin sejuk. Iya. Kita coba mensiasati ruangnya Om. Karena ruangnya besar, ya kita mix and match aja yang kira-kira nyaman, sirkulasi udara, terus tampilannya yang kita buat seartistik mungkin dengan batu-batuan alam. Gitu. Sehingga minim perawatan juga. Gitu. Kesannya juga natural. Iya. Kalau rumah lawas, tahu saya memang juga penggunaan bahan-bahan natural seperti batu alam. Batu juga. alam. Iya betul. Pilar-pilar apa biasanya? Kita coba menyesuaikan dengan kondisi awalnya. Nah, menariknya juga di bagian pagar ini supaya tidak terlalu terlihat dikasih tanaman sintetis ya itu ya? Ya, artifisial Om untuk menjaga privasi. Karena kalau pakai tanaman asli kan lama Om. Lama ya, biar rata ya. Kita siasati aja, tapi pelan-pelan kita kasih tanaman asli juga. Iya, oke. Kalau ini asli nih Om. Ini asli, ya. Yang suka memang Om Irfan atau istri atau bagaimana nih? Ya kita sama-sama membuat sealami mungkin gitu, sehingga orang nyaman gitu. Oke. Ya. Nah, kalau sisi kanan itu apa, Om Irfan? Oh ya, ini ada juga halaman belakang. Belum sepenuhnya selesai. Iya. Tapi ya nanti kita fungsikan juga.
cukup luas Om, karena kita ada di, kalau bisa lihat kita ada di hook ya, pojokannya, di hook ya. ya. Tanahnya cukup besar. Ya, ke depan mungkin kita bikinin tempat nongkrong kopi-kopi atau ada gazebo, supaya tamu-tamu juga bisa. Nah kayak gini kok anginnya ya sejuk banget ya. Oh ini kok ada, oh ini hiasan rustik Om, karena konsepnya adalah farmhouse rustic vintage gitu. Oh, saya coba mixkan gitu. Oke. Emang Jadi suka tapi ya, iya. Koleksi ya. Oke. Mungkin dari sini kita coba lihat. Oh iya, silakan. Oke, yuk. Silakan. Wih, ini area pertamanya ya Om ya? Area pertama ruang tamu Om. Ruang tamu? Iya. Oke. Ini cukup lega nih, dimensinya cukup besar ya? Lega, ya memang rumah lama ya Om ya. Iya, besar ya. Langitnya tinggi, kita pertahankan. Ada ornamen yang lama juga kita nggak bongkar Om. Iya, masih orisinil ini ya? Masih ada plafon yang zaman dulunya itu kita nggak bongkar. Betul. Hanya dicat-cat nih ya? Ya, kita rapikan, kita cat. Ini kok pemilihan catnya bisa warna-warni, ini konsepnya gimana Om? Ini konsepnya supaya hangat. Jadi antara hijau sage sama coklat. Iya. Jadi orang datang disambut dengan kehangatan Om. Gitu konsepnya. Ini juga ada tempat nyantai-nyantai di sini ya? Bisa buat santai-santai, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di sini ya? Bercengkerama dengan teman atau keluarga. Gitu Om, di ruang pertama ini. Nah, di rumah ini kalau boleh tahu terdapat berapa kamar? Ada 4 kamar Om. 4 kamar? 4 kamar. Oke, ini depan saya kamar pertama. Ini kamar pertama. Kalau mau lihat kita bisa lihat. Lanjut, silakan. kita coba lihat ya. Monggo. Iya. Oh, ini kamar pertamanya. Ini langsung ada bed besar ini ya modelnya? Iya, ini kamar ini kita namakan kamar privat standar. Privat standar? Ya. Oke. Privat karena memang ini buat orang berdua atau keluarga. Ada juga kamar mandi. Kamar mandi dalam sudah ada ya? Privat. Tapi standar, karena kita nggak lengkapi dengan televisi. Kita ada AC, nakas, sama tempat tidur. Gitu. Oke. Biar ngobrol Om. Kalau TV nggak ngobrol Om. Ini plafonnya juga masih orisinal. Iya, ini juga, kita pertahankan. Menariknya ini bukan jendelanya dapat 2 sisi, jadinya iya, ini terang kamar banget, ini enak di pojok, jadi dapat 2 sisi jendela. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk yang room pertama ini kena berapa ya? Kalau yang tipe standar ada 2 kamar Om, rata-rata 200 ribuan aja. 200 ribuan? Iya. Wah, ramah di kantong ini ya? Ramah di kantong, ramah wisatawan. Betul. Pastinya para travel juga suka ini Mas. Iya, monggo silakan hadir. Ini ada kamar mandi, kita coba lihat ya? Bisa lihat kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini Om. Oh iya. Ini lantai ini semuanya lantainya masih pun keramik. kita pertahankan. Nggak ada yang dirubah ya. Kita hanya tambah water heater. Dan kita ada sekat sedikit dengan yang sebelah. Aslinya jadi satu? Aslinya kamar mandinya zaman dulu panjang Om. Jadi 2 kamar bisa akses. Oh, ada pintu juga? Ada pintu ke kamar sebelah. Kita sekat. Ya, supaya sama-sama dapat pintu. Yang itu buat kamar berikutnya ya? Oh iya. Nanti kita lihat juga. Bisa jadi 2 ya? Iya. Ada wastafel, toilet, shower, sama water heater. Ada pemanas air teman-teman. Soalnya di Malang ini beberapa hari juga cukup dingin ya? Dingin Om, dingin. Nanti kalau mandinya air dingin, tambah dingin lagi. Oke. Nah, Om ini kalau dari kamar pertama, kita coba lihat ya? Kamar 2? Boleh. Oke. Monggo, silakan. Monggo Om, kita lihat kamar 2. Oke, siap. Om Irfan ini sepertinya juga koleksi barang-barang antik ini ya? Oh iya, ada beberapa, kan ada konsep vintage. Iya. Ini peninggalan mama saya. Timbangan emas. Oh. Zaman dulu. Kalau orang sekarang nimbang emas kan pakai gram yang digital Om. Ini zaman dulu ya begitu Om. Oh, tahun berapa ini Bang? Udah nggak ada, mungkin tahun 40-an ini. Tahun 40-an ya? Iya. Oh. Ya hampir sama dengan rumah inilah. Iya. Ini juga banyak ada radio. Ada radio ya? Iya, ini juga ada nih Om. Sebelah sini Om. Oke. Nih. Kipas angin. Ini kipas angin. Oh ya, kipas angin. Zaman dulu. Ini ada televisi hitam putih. Zaman dulu. Dulu dipakai memang? Dulu dipakai. Oh. Pakai aki kalau dulu kan. Pakai aki. Kalau orang sekarang nggak kenal Om begini. Iya. Taunya flat screen smart TV gitu. Iya. Kalau telepon ini saya punya nih dulu. Nah, ini juga. Zaman saya. Sekarang udah nggak jadi lagi. Yang diputar-putar itu ya? Iya. Oke. Ini ada peta
zaman Belanda ya Om ya, kita coba cari-cari kereta, ada peta Indonesia, supaya konsep rustik tadi gabung sama vintage-nya dapat. Hostelnya dapat konsepnya rustik, vintage tadi Om. Gitu. Ini kalau ini ruang apa ya Om? Nah, ini adalah ruang komunal. Komunal itu boleh makan-makan, main-main gitar, santai-santai gitu ya. Yang penting di sini wifi-nya kenceng Om. Karena komunal, mau main laptop, main game atau ya. Dan ruangan ini saya cat berbeda dengan ruang depan. Ini supaya lebih ceria. Oh, pantesan warnanya kuning sama itu. Lebih ceria. Jadi orang bangun tidur langsung ceria, berhadapan dengan dunia lah gitu kurang lebih Om. Ini komunal room Om. Ada kulkas juga di sana, ada dispenser, terus ada selai, jam kalau mau bikin roti. Bisa masak sendiri juga ya. Ada kopi dan ada teh juga. Gitu. Ini di sini ada 3 kamar kalau di ruang ini. Ini kamar 2, kamar 3, kamar 4. Oh, ini kamar 4. Ya. Oke. Kalau kamar 2 kalau kita mau lihat, boleh, silakan. Kita coba lihat kamar kedua. Oke Om, ini kamar keduanya. Ini kamar kedua. Bedanya dengan kamar 1, hanya luasnya lebih luas sedikit Om. AC masih tetap sama, tempat tidurnya juga masih yang queen bed. Ini tipenya sama ya? Sama, persis sama. Saya tambahkan ini ada stool Om karena lebih luas. Lebih lengkap. Dan ada gantungan lemari gantung. Kamar mandi tetap seperti masih yang ada sebelah. Ya? Oh, ini yang terusannya tadi ya? Tembusan yang kamar 1. Iya. Ini kalau harganya juga masih sama dengan harganya sama 200 ribuan aja. Waduh, menarik teman-teman. Ini juga pencahayanya bagus nih, ada jendela besar ya di sini. Hanya saya ganti gordengnya, kalau sana kan warna coklat, warna hijau. Bolak-balik aja Om. Oke. Om Irfan, dari kamar kedua mungkin kita lanjut ya, lihat ke kamar ketiga ya. Monggo, kamar 3 di sebelah. Ini kamar 3. Ini kamar ketiganya. Monggo. Ya. Oh, ini modelnya susun ya, Om Irfan ya? Nah, kalau ini konsepnya dormitory Om. Kalau sebelah privat standar, ini dormitory. Tempat tidurnya namanya bunk bed. Tempat tidur susun. Ada 8 bunk bed. Ini untuk 8 orang. Bisa 8 orang. Ini luasannya semuanya sama ya? Sama. Ini luasan tempat tidurnya, satu bilik ini 1 meter. Di dalamnya ada lampu standar ya Om. Sama colokan buat ngecas HP gitu ya. Laptop. Ada AC yang penting AC. Dingin. Nanti di kamar ini ada selimut juga dan ada handuk. Kita provide handuk juga. Nah, kalau mau nyimpen barang misalkan? Untuk kamar ini yang di level bawah bisa di kolong. Di kolong bawah. Ini karena kita bikin sengaja tinggi supaya bisa nyimpen koper atau ransel. Untuk yang di kamar atas kita kasih locker di depan. Oh, locker di depan pintu tadi. Iya, nyimpen di sana ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk yang room ini kena berapa? Ini murah Om. Ini untuk teman-teman yang jalan-jalan, backpackeran gitu ya. Ini hanya nggak sampai 100 ribu. Nggak sampai 100 ribu? Wih, menarik teman-teman, nggak sampai 100 ribu. Iya. Iya. Bisa sama teman-teman, malam-malam istirahat, pagi mandi air panas, santai-santai, siang jalan-jalan lagi. Nanti pulang malam lagi, kan gitu. Jadi nggak perlu kamar. Perlunya tempat privasi aja, taruh barang dan istirahat. Ini kalau misalkan pas traveling sama teman-teman rame gitu enak nih, jadi satu kan. Betul. Sini ya. Kalaupun pergi sendirian gitu Om, nggak apa-apa, kan jadi dapat teman. Kenalan, kiri kanan. Iya. Oke, mungkin dari kamar ketiga lanjut ke kamar keempat. Ke kamar keempat. Oke, yuk. Ya, monggo kamar 4 ini Om. Sepertinya ini kamarnya lebih besar ya? Kamarnya lebih besar karena ini kan pavilion Om. Pavilion dan kita fungsikan sama seperti kamar 3, dormitory bentuknya. Dormitory. Jumlahnya juga masih sama ya, 8 ya? Jumlahnya 8. Terlihat lebih pendek Om biliknya karena ceilingnya memang lebih rendah. Lebih tinggi yang tadi ya? Lebih tinggi yang tadi. Iya. Gitu. Nah, ini kalau yang bagian bawah memang nggak bisa nyimpen barang. Nah, karena ceilingnya rendah, saya maksimalkan
Sehingga yang di bawah simpennya di locker Om. Oh iya, Ada 8 locker, iya, ada 8 locker. Lockernya masuk semua di ini ya. Iya. Oke. Nah, Om, kalau ini berarti kan nggak ada kamar mandi di dalam kamar, berarti nanti ada ruang sendiri. Ada ruang kamar mandi sendiri, toilet sendiri di belakang untuk teman-teman yang tinggalnya di dormitory. Oh, oke. Ada dapur juga Om, ada tempat ngopi-ngopi juga di belakang. Lumayan. Nah, ini kalau harganya juga masih sama seperti tadi ya? Nggak sampai 100.000. Aduh, menarik teman-teman. Sampai 100.000. Ini juga dapat view ke arah karpet nih ya? Ada jendela betul, ya? Betul. Oke. Nah, dari kamar keempat lanjut kemana nih? Kita lihat beberapa fasilitas pendukung ya Om. Di belakang ya? Seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Oke, yuk kita langsung ya. Monggo. Ini area belakang. Komunal 2 ya? 2, backyard Om, backyard. Oh iya. Ini kok ada yang menarik Om? Apa tuh? Kok kupu-kupu sama timbangan? Oh iya, ini kupu-kupu koleksi nih Om dari Sulawesi. Jadi ada satu daerah namanya Bantimurung, itu terkenal surganya kupu-kupu. Oh. Semuanya nggak ada yang sama Om, dan semua sayapnya transparan. Sayapnya transparan. Nggak pernah ada kita lihat di halaman rumah kita kan. Kok bisa dapat ini? Pas lagi berkunjung Om. Oh alah, iya. Diawetkan gitu ya? Iya, diawetkan. Oke. Alhamdulillah. Ini timbangannya juga antik. Timbangan zaman dulu. Pakai itu ya, anak timbangan. Sekarang sepertinya juga masih ada yang pakai ya? Di warung-warung. Iya, warung-warung pasar-pasar lama. Iya. Kalau Rodo udah nggak ada Om. Pasar modern tuh. Iya. Ini komunal keduanya ya? Iya, komunal 2 ini. Cakep ini. Konsepnya rustik tadi Om ya. Ini temboknya saya kepras ya, karena sudah jelek. Terus kita rapikan, kita coating. Supaya batanya keluar. Awalnya seperti ini atau memangnya awalnya ada cat tapi sudah berlumut, terus rusak-rusak. Saya pikir daripada cat ulang, supaya konsepnya dapat, kita bikin expose saja. Cantik sih batanya. Iya. Unik gitu ya. Iya. Dan ini favorit Om, tempat nongkrong-nongkrong. Iya. Boleh merokok. Boleh merokok di sini. Di dalam nggak boleh. Soalnya terbuka ya. Iya, terbuka. Iya. Terus ini juga masih di plester aja ya. Plester biasa aja. Semenan supaya nggak terlalu banyak ornamen ya Om. Iya. Rustiknya dapat gitu. Nuansanya juga masih hijau-hijau ini. Hijau. Ada taman. Ada rumput sintetis. Kemudian ada tanaman-tanaman untuk penyegar Om. Iya, penyegar. Gitu. Udara juga cukup dapat. Sinar matahari juga. Ini berlimpah di sini Om. Iya. Gitu. Kalau pintu hitam itu berarti tembusan pintu ke samping ya? Untuk keluar Om, ke pintu samping nanti ada parkiran juga. Bisa masuk lewat belakang. Ini sementara kita nggak fungsikan. Iya. Nah, kalau ada sepeda antik ini. Ini sepeda mereknya Bianchi nih Om dari Itali. Oke. Dikasih sama salah satu teman gitu. Suka sepedaan ya? Ya, iseng-iseng lah gerak-gerak badan Om. Ini bisa dipakai Om. Oh, bisa pakai ya. Kalau tamu mau pakai, monggo. Oh, silakan. Bisa ya. Oke. Iya. Bisa dipakai. Kalau akses tangga di belakang itu apa Om? Ini untuk area storage saja sih Om, area service. Jadi ada sedikit penyimpanan sama ada tandon air. Tandon air ya? Oke. Zaman dulu juga, jadi kita nggak apa-apain aja, hanya di touch up sedikit lah. Oke, iya. Supaya rapi gitu. Enak sih Om. Maksudnya sejuk. Kalau ke sana Om, ada dapur. Dapur. Oh iya. Nah, dapurnya juga dapur bersama. Iya. Monggo. Yuk. Oh, dapurnya. Ini dapur. Dapurnya seperti ini. Nggak terlalu luas, tapi cukup kompak dan lengkap. Ya, lengkap. Ada kulkas kecil, ada microwave, tempat bikin kopi, rice cooker, ada kompor gas, ada gasnya. Ada penyimpanan ini untuk rantang-rantang. Oh, peralatan makan lah. Panci-panci ya, memasak sendiri, bikin di sini, sendok-sendok ada di sini ada, di bawah ini nanti ada persediaan, juga ada mangkok, juga ada piring gelas. Setelah selesai, cuci sendiri di sini. Karena konsepnya hostel Om. Iya, gitu. Oke. Ini yang penting beli bahan sendiri lah, masak sendiri gitu ya. Ini monggo dipakai sama siapapun yang tinggal di sini, dipersilakan. Oke. Gitu. Mau nyimpen kopi-kopi yang beli dari luar bisa di sini, buah-buahan bisa di sini. Oke, iya. Oke. Dari sini kita lanjut keluar ya. Nah, kirinya apa Om? Kalau di kiri ini ada kamar mandi Om. Ini juga kamar mandi asli. Bisa digunakan untuk yang tidur di dormitory. Air panas juga ada, air dingin ada, wastafel juga ada. Oke. Jadi bisa di sini, bisa juga di kamar mandi yang di ujung. Sana. Ya. Oke. Kita coba lihat ya. Kita lihat. Oke.
Kalau di sini saya sediakan toilet. Di sini ada toilet, Om. Ada toilet 1, 2, 3. Oh, 3 jejer ini Portable. ya? Iya. Showernya di sini, Om. 1, 2, 3. Oh, iya. Supaya nggak saling ngantri. Iya. Nah, di sini juga ada 2 wastafel untuk gosok gigi atau touch up make up segala macam. Sehingga teman-teman yang tidur di dormitory nggak ngantri lama, Om. Iya, betul. Takutnya rame-rame pagi-pagi ya. Iya. Mandi bisa di sana 1, bisa di sini 3, 4 sudah. 4, iya. Toilet ada 3, gitu ya. Itu kurang lebih. Jadi ya kita bikin supaya nyaman loh, Om. Orang pengen jalan-jalan, pengen seneng. Gitu. Ini konsepnya juga unfinished semua ya? Unfinished. Iya. Kembali seperti tadi, rustic gitu. Oke. Gitu. Dan ini bangunan baru ya. Tadinya gudang. Oh, sebesar ini semuanya gudang? Tadinya gudang. Di rumah lamanya gudang. Terus saya coba berpikir gimana untuk dapetin kamar mandi. Akhirnya kita rombak, kita bikin kamar mandi portable. Gitu. Jadi bermanfaat. Gudang kita pindah ke sebelah sana. Baik, Oke, Om. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai? Oh iya, boleh. Oke, di depan aja. Ya. Baik. Nah, teman-teman, itu tadi ya review lengkap untuk hostelnya milik Om Irfan. Tapi saya masih ingin ngobrol-ngobrol santai nih sama beliau. Nah, Om, awal mula bisa kepikiran untuk rumah lawas dijadikan hostel ini bagaimana ya? Karena kita pencinta sejarah juga ya. Iya. Bangunan-bangunan lama gitu ya. Saya tuh seneng kalau lihat bangunan lama dilestarikan, bentuknya kafe atau penginapan atau apapun lah. Yang penting jangan dirusak. Nah, jadi saya coba cari-cari, dapat rumah seperti ini, cukup vintage, 1930. Pikir bikin apa gitu ya. Oh, karena Malang banyak pariwisata, banyak juga orang-orang asing ke sini, pasti butuh tempat kan. Iya. Yang representatif, yang bikin mereka nyaman juga. Nah, saya kepikiran, saya bikin konsepnya penginapan. Nah, kenapa hostel? Karena kalau hostel itu kan orang nyaman, seperti di rumah sendiri. Nggak perlu terlalu banyak dilayani. Yang penting kita sediakan fasilitas yang cukup buat mereka. Gitu kira-kira, Om. Oh, memang arahnya hostel, bukan seperti guest house gitu ya? Bukan, bukan gitu. Nah, Om Irfan sendiri ini memang asli Malang atau bagaimana? Malang itu kampung halaman kedua, Om. Oh, saya kuliah di sini. Ya. Anak saya juga lahir di sini waktu awal-awal. Terus saya pindah-pindah kerja. Ya. Pindah-pindah kerja sampai terakhir saya bilang, kita di ujung-ujung kita bikin apa ya gitu ya, di mana ya gitu kan. Ya sudah, saya pikir kita kembali ke Malang. Kembali ke Malang kampung halaman kedua. Oh alah. Akhirnya rombak rumah ini ya. Iya. Kemudian itu, Om, kenapa namanya ini ada Rex? Rex House Friendly Hostel. Nah, kenapa diberi nama itu? Oh iya, jadi Rex itu ceritanya saya tuh suka berkuda. Berkuda? Iya. Waktu itu punya kuda namanya Rex. Oh iya. Dulu. Pantes tadi di gambar logonya depan ada kudanya. Gambar kuda. Oke. Tapi kudanya sekarang udah nggak ada. Kita jual, Om. Untuk renovasi rumah ini. Untuk rumah ini? Renovasi rumah ini. Barusan berarti? Ya, kira-kira tahun lalu lah gitu ya. Alah. Akhirnya kita abadikan namanya menjadi Rex House. Rex House ini Rex ya House. Nama ini. Kurang lebih gitulah, Om. Agak sentimental sebenarnya. Sentimental ya. Tapi ya udahlah. Biar abadi aja. Iya. Nah, Om mau tanya, rumah ini dulu kan tadi katanya dari 1930 ya? Iya. Itu memang dari kawasan Belanda bikin memang untuk area perumahan atau area kantor atau bagaimana? Oh ya. Atau tahu untuk historinya rumah ini? Mungkin kalau teman-teman yang suka sejarah, Malang itu kan dibuat oleh Belanda bertahap-tahap, Om. Iya. Nah, ini tuh tahap ke-6. Tahap ke-6? Ya, jadi ada tahap 1 sampai tahap 8. Namanya Bouwplan. Bouwplan. Betul. Ini tahap ke-6 memang diperuntukkan untuk orang-orang asing dari Asia Timur, seperti orang-orang Arab, Cina, India, di sini di area pulau-pulau ini. Yang Eropa itu di Jalan Ijen, gunung-gunungan. Mungkin teman-teman tahu Jalan Ijen, gunung-gunungan itu kebanyakan Eropa, tapi di sini Asia Timur. Ya dekat sini kita kenal ada namanya Embong Arab. Oh ya betul, Embong Arab. Kemudian ada Pecinan. Ya memang sekitar sini mereka berniaga dan ditempatkanlah di sini sebagai tempat tinggalnya oleh Belanda. Sudah dibuat begitu.
Oke. Om Irfan kalau nggak salah juga sempat beritahu saya punya peta foto lamanya ya Oh iya, untuk rumah ini. pernah ada foto udara, saya pernah dapat dari salah satu media sosial. Kelihatan rumah ini. Di depan SMP itu masih tanah kosong, sebelah masih tanah, tapi rumah ini sudah ada. Sudah ada. Nanti mungkin bisa dilihat. Oke. Tapi itu kalau saya lihat kok bentuknya memang berbeda ya? Ya mungkin waktu itu awal-awal pavilion ini mungkin dibikin sama seperti rumah ini sehingga seperti dua rumah ya. Oke. Dan mungkin perkembangannya mereka butuh halaman sehingga bikin pavilion. Oke, menarik. Nah, Om, kenapa kok milihnya untuk hostel rumah lawas? Kok enggak seperti bikin rumah modern atau rumah baru-baru gitu? Okay. Tadi Om, memang kami pecinta sejarah dan pengen gitu ngeliat rumah-rumah lawas itu lestari. Kalau kita bikin rumah baru kan arsitekturnya begitu-begitu aja Om, kotak, terus pilar-pilar. Tapi rumah lawas lebih seksi ya, lebih seksi gitu ya, lebih enak gitu dilihat. Dan saya pikir mungkin teman-teman juga sepakat rumah lawas itu kalau dijadikan rapi kembali pasti menarik orang untuk datang kan Om. Gitu. Ada nostalgianya, nuansa-nuansa itu Om. Gitu ya. Peminatnya juga mungkin banyak nih Om ya. Kalau lawas tuh peminatnya banyak. Kita beberapa kali juga sebelum kita putuskan membuat ini juga sering nginep juga ke tempat-tempat. Kita pilih emang yang heritage, vintage dan memang penuh terus Om. Oke. Penuh terus. Harga bahkan lebih mahal. Harga gitu ya. Tapi orang cari. Gitu Om. Jadi apalagi ini harganya juga masih ramah di kantong, sudah gitu rumahnya heritage. Menarik gitu. Double value-nya. Nah, kalau ngomong tantangan terbesar untuk merenovasi rumah ini kan pastinya awalnya nih agak sedikit berantakan ya Om. Tantangannya gimana itu? Yang paling besar adalah kita memastikan struktur dulu Om. Takutnya rubuh atau apa, karena sudah hampir 100 tahun ini Om. Tapi alhamdulillah struktur Belanda itu kuat-kuat. Kuat-kuat, jadi kami hanya istilahnya sedikit melakukan touch up kiri kanan supaya terlihat lebih bagus. Kalau tantangan terbesarnya memang karena rumahnya luas Om, luas dan yang disentuh tuh banyak. Jadi ya waktu dan biaya pastinya. Waktu dan biaya. Ini lokasinya ada di sekitaran kawasan pulau-pulau ya? Jalan pulau-pulau. Jalan Belitung. Jalan Belitung nomor 4. Nomor 4 ya. Oke, ini juga termasuk kawasan rumah-rumah lawas nih. Rumah-rumah lawas. Mungkin sekitar sini kalau teman-teman jalan-jalan banyak rumah-rumah lawas yang terawat maupun tidak terawat. Mungkin itu adalah rumah warisan, sudah nggak tahu kemana, ahli warisnya nggak diurus, sayang Om sebenarnya, sayang. Gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang mungkin dari luar Kota Malang pastinya ingin tahu, kalau misalkan menginap di sini tuh lebih dekat untuk area wisatanya atau travelingnya ke mana ya Om? Di sini kita ke alun-alun yang ada Masjid Jame sama katedral itu hanya sekitar 15 menit jalan kaki. 15 menit. Tapi enak Om jalan kakinya, lihat bangunan lama, santai-santai gitu ya. Terus jalannya luas, lebar. Deket juga pasar besar. Deket juga Kayu Tangan daerah wisata. Kalau ke Jalan Ijen sedikit agak jauh. Tapi masih bisa dalam jangkauan jalan kaki Om. Gitu. Soalnya saya sering juga di alun-alun Kayu Tangan yang banyak turis-turis bule-bule ya. Betul. Mereka suka jalan kaki Om. Dan di sekitar sini bagusnya lagi Om, banyak kulineran. Ada soto Lombok di Jalan Pulau Lombok. Ada apa tuh namanya rawon Kiroman. Yang di jalan depan RKZ itu, Jalan Sulawesi kalau nggak salah. Ada lagi bakso Kidul Pasar. Dekat sini semua jalan kaki aja Om. Nggak perlu bingung ya. Nggak perlu kemana-mana. Mau cari makan. Kalau di sebelah sini Om, ada lapangan sampo. Terkenal dengan ada angslenya. Ada juga es zaman dulunya, ada juga sotonya Om. Sebelah sana ada pecel. Wah lengkap loh Om kalau di sini. Nusa Barong, betul. Nah, kalau target pasar yang dituju untuk hostel ini, Om Irfan ke arah mana? Turis luar atau lokal atau bagaimana? Arahnya? Yang penting Om, target saya adalah wisatawan. Baik itu Nusantara maupun mancanegara. Kita memang saat ini belum buka platform dimanapun. Hanya melalui Instagram ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik link tree di Instagram. Kita nanti ada bagian yang reception yang akan menyambut teman-teman. Nah, kita memang belum buka di aplikasi apapun Om. Berarti sama nomor
WA mungkin ya? Ya, nomor WA. Gitu ya. Semuanya ada di link Instagram itu ya? Ada, Oke. ada. Nah, teman-teman nanti yang mau reservasi, nanti kalian bisa klik di link yang aku sertakan di deskripsi di bawah ya. Perihal Instagram untuk hostel milik Om Irfan. Oke Om Irfan, mungkin untuk hostel ini kira-kira kapan mulai beroperasi? Oh iya, kalau beroperasi soft openingnya sudah Om. Soft opening. Ya, kita udah terima tamu beberapa yang datang dari Instagram. Tapi beneran buka gitu ya, dalam artian masuk di aplikasi dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu ke depan lah Om. 1 minggu di bulan Juni ini ya? Bulan Juni ini. Karena pas liburan Om. Oh iya, momennya bagus ya? Liburan sekolah. Di negara Eropa juga pas musim panas, summer, makanya bisa jalan-jalan juga Om. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman ini yang nonton, mungkin ada pesan-pesan nggak Om buat mereka semua, kira-kira kalau ke Malang itu wajib ke sini karena apa gitu? Oh iya, teman-teman yang lihat video ini, terima kasih. Kalau jalan-jalan ke Malang banyak tujuan wisata, tapi kalau mau menginap, kami membantu menyediakan akomodasi yang terjangkau, tetapi lengkap, seperti wifi-nya kencang di sini, AC semua kamar ada AC, communal room cukup banyak. Ruang terbuka hijau cukup banyak, smoking group juga ada, kamar mandi banyak juga, toilet banyak juga, kemudian dekat dengan kuliner yang ada di sini, gitu ya. Jadi menurut saya kami dengan kerendahan hati bersedia menyambut teman-teman di sini yang berlibur ke Malang. Silakan bawa keluarga, kerabat, atau teman-teman untuk bisa menginap di sini. Kalau mau sewa satu rumah juga dipersilakan. Kalau mau menggunakan pre-wedding atau sebagai tempat resepsi rumah calon pengantin misalnya juga bisa. Jadi kami siapkan semua untuk teman-teman. Semoga teman-teman berkenan berkunjung ke tempat kami. Gitu Om. Oke, itu tadi menarik ya Om. Berarti anggapannya untuk hostel ini juga bisa disewa sepenuhnya ya? Boleh Om. Oke, boleh. Ya. Nanti untuk perihal price-nya kalian bisa langsung kontak sendiri di nomor yang aku tulis tadi teman-teman. Gitu ya Om ya. Cukup terjangkau yang pasti. Pasti cukup terjangkau ya. Oke Om Irfan, terima kasih ya atas waktunya. Semoga nanti ini hostelnya makin ramai, makin berkembang, dan pastinya sukses selalu untuk Om Irfan. Dengan senang hati, Om Denny main lagi ke sini, bawa keluarga, nginep juga boleh di sini. Siap Om. Nanti pastinya teman-teman saya juga saya rekomen kalau misalnya dari luar kota ingin cari penginapan. Monggo, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke. Nah teman-teman, itu tadi ya review lengkap untuk hostel milik Om Irfan. Jika kalian ada rencana untuk liburan ataupun bekerja dari luar kota ke Malang, jangan lupa untuk menginap di hostel milik Om Irfan ya. Karena di sini semua fasilitasnya sangat lengkap dan juga nyaman teman-teman. Dan pastinya jangan lupa harganya ramah di kantong ya Om ya. Kalian juga bisa menikmati sensasi menginap di rumah heritage nanti teman-teman. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan bersama Om Irfan pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review properti berikutnya. Bye semua.